Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Qatar Basha. Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang keserakahan seorang politisi untuk menguasai desa hingga menciptakan kekacauan dan konflik di antara para penduduknya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Tukiyandi yang berasal dari desa di luar Ramanatapura memperkenalkan diri pada pemuda desa kalau ia akan melamar Tamizalfi. Mendengar hal itu, para pemuda yang tidak menyukainya berencana menghancurkannya terlebih ketika tahu Tukiyandi adalah seorang petugas polisi. Hingga saat ia mengawas festival yang diadakan di Ramanatapura, menjadi bulan-bulanan para pemuda yang tidak menyukainya dan setelah menjadi mayat ia ditinggalkan begitu saja. Tamizalfi yang mengikuti pertemuan dengan beberapa orang warga di desanya memandang mereka satu persatu. Karena pertemuan itu untuk membahas tentang penolakannya terhadap banyak pemuda yang ingin menikahinya. Tamizalfi berpendapat mereka terlalu ikut campur untuk urusan pribadinya karena baginya ialah yang tahu siapa yang berhak untuk dinikahinya atau tidak. Namun mereka beralasan mereka yang tahu siapa yang baik untuknya. Tamizalfi pun tidak meneruskan perdebatan yang terjadi di sana hingga memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tamizalfi adalah gadis cantik yang diinginkan banyak pemuda untuk menjadikannya istri. Namun tak satu pun dari mereka yang diterima oleh Tamizalfi yang lebih memikirkan nasib adik-adik perempuannya yang tinggal bersama dirinya. Hingga banyak warga yang mengucilkan dirinya. Namun hal itu sama sekali tidak ditakuti oleh Tamizalfi, bahkan ia lebih senang karena ia bisa bekerja lebih fokus lagi. Kali ini ia yang pergi ke penjara membuat semua penduduk merasa penasaran. Mereka tidak tahu Tamizalfi menemui Qatar Basha atau Muta Ramalingga. Tiba di penjara, ia mendapatkan laporan kalau Qatar selalu dipindahkan dari penjara satu ke penjara lain karena selalu menimbulkan keributan. Sampai Tamizalfi menemukan penjara yang menampungnya sekarang. Namun semua petugas merasa bingung melihat Tamizalfi mau menemui Qatar yang sangat terkenal kejam dengan sesama napi di penjaranya. Qatar yang tengah bersama teman-temannya di lapangan terkejut melihat kedatangan Tamizalfi ke penjaranya. Namun Tamizalfi lebih terkejut ketika melihat banyak warga desanya mendatangi penjara tempat Qatar ditahan, hingga membatalkan untuk menemui Qatar. Petugas pun merasa heran karena Tamizalfi pergi begitu saja hingga Qatar merasa penasaran siapa yang akan menemuinya. Dan benar-benar terperangah ketika melihat wajah Tamizalfi dari rekaman kamera pengawas yang ada di penjara itu. Qatar yang dibebaskan dengan jaminan disambut bahagia para petugas penjara. Setelah keluar dari penjara, Qatar berniat untuk mencari Tamizalfi ke Tamil Nadu. Qatar yang telah tiba di Naduvati mencoba bertanya pada penduduk tentang Tamizalfi. Melihat Qatar menunjukkan foto Tamizalfi, salah satu penduduk marah dan mengatakan dengan nada kasar dan meninggi kalau Qatar tidak berhak mencari Tamizalfi yang merupakan calon istrinya. Mendengar hal itu, Qatar yang bertanya dengan sikap baik menjadi tersinggung, dan tanpa membuang banyak waktu, ia menyerang mereka semua. Fada yang merupakan teman Selfie memberitahu Selfie tentang yang dilakukan Qatar terhadap orang-orang desa. Mendengar hal itu, Selfie keluar dari rumahnya dan melihat kebenaran yang dikatakan oleh Fada untuknya. Qatar menghentikan serangannya ketika melihat Selfie dan menyapanya. Namun Selfie malah pergi meninggalkannya. Qatar dengan cepat menyusul Selfie dan mencoba menyapanya lagi. Kini keduanya saling menatap hingga Qatar merasakan ia menyukainya. Selfie dan Qatar yang belum saling mengenal akhirnya mengakhiri kesalahpahaman. Subuh menjelaskan silsilah keluarga Selfie dan bagaimana ia mau dijodohkan oleh banyak pihak namun selalu ditolak oleh Tamizalfi. Keluarga Palpandi terus menekan Tamizalfi bisa menikah dengan salah satu turunan mereka hingga mereka sanggup menghabisi semua orang yang mau menikahi Tamizalfi. Mendengar hal itu, Qatar mencoba mengingat tentang keluarga Palpandi.
Namun ketika ia tengah bersama salah satu warga, mereka malah mencoba menyerang Qatar, hingga melukai salah satu rekannya di penjara. Qatar pun langsung menghadapi orang-orang Palpandi sampai ia berhasil melukai Palpandi. Mendengar cerita dari Subu, Qatar merasa kasihan kepada Tami Selvi dan berniat untuk melindunginya. Namun ia masih menutupi perasaannya kepada Selvi. Qatar menepati janjinya untuk melindungi Selvi. Ia menyerang siapapun yang mau mengganggu Selvi dan memaksanya menikahinya. Hingga semua menjadi takut karena Qatar begitu tangguh bagi mereka. Palpandi yang tahu tentang hal itu merasa sangat marah dan mendatangi Qatar yang telah mendiami sebuah rumah. Ia meminta semua anak buahnya untuk menyerang Qatar. Namun tanpa takut Qatar menghadapi mereka hingga semua tidak berdaya termasuk Palpandi. Akibat kerusuhan yang ditimbulkan oleh Qatar, penduduk mulai mengadilinya. Tapi tak sedikit ketakutan ada di mata Qatar. Ia bahkan menantang mereka untuk tidak menyentuh Selvi selama masih ada dirinya. Semua warga terdiam terlebih ketika Subu mengatakan kalau Qatar adalah orang yang tangguh dalam berkelahi. Qatar yang dinasihati Subu mengungkapkan kalau ia akan membawakan calon suami yang baik untuk Selvi agar ia tidak merasakan pernikahannya dipaksakan. Subu pun menyampaikan perkataan Qatar pada Selvi yang masih berada di peternakan sapi. Fada yang mendengarkan hal itu merasa setuju dengan usulan yang diberikan oleh Qatar. Beberapa calon sudah mulai disiapkan dan menemui Selvi. Namun setelah mendengar persyaratan, Selvi yang memperbolehkan ketiga keponakannya tinggal bersama mereka semua mundur. Palpandi dan anak buahnya yang mendengar hal itu sangat marah namun masih memikirkan cara lain untuk menyingkirkan Qatar. Subu menanyakan alasan mengapa Selvi menolak semua lamaran yang hadir padahal banyak yang mau melakukan apapun termasuk berbagai perjanjian dengan pihak Palpandi maupun pihak Qatar. Selvi mengatakan ia akan menikahi pemuda yang pernah menyelamatkan pamannya dulu di penjara. Ia juga mengatakan kalau pemuda itu adalah Qatar. Subu dan Qatar yang ada di tempat itu sedikit terkejut. Qatar yang memang sudah mencintai Selvi kini mulai berani terang-terangan untuk mendekatinya dan menyatakan cintanya kepada Selvi, hingga menunjukkan hubungan mereka kepada semua warga. Anak buah Palpandi yang melihat kebahagiaan Selvi dan Qatar merasa kesal dan mengabari mereka tentang apa yang ia lihat. Hal itu sangat membuat keluarga Palpandi menjadi marah dan meminta Palpandi menghabisinya. Palpandi yang menyusun rencana dengan baik mulai menjalankannya. Semua anak buah yang ia kerahkan mulai menggunakan topeng dan mulai mendatangi tempat tinggal Qatar untuk menghabisinya. Qatar yang terjaga dari tidurnya terkejut melihat kedatangan mereka langsung menghadapi mereka semua. Perkelahian terjadi. Api yang dibawa oleh mereka tidak berhasil membakar tempat Qatar maupun Qatar sendiri. Bahkan mereka yang terluka saat menghadapi Qatar, Palpandi yang memantau dari jauh merasa sangat kesal karena lagi-lagi rencana untuk menghabisi Qatar gagal. Mereka terpaksa melarikan diri dari tempat itu. Palpandi mulai memikirkan cara lain, sampai salah satu rekannya muncul dan membawa Veilan, yang merupakan musuh Qatar dan sangat mendendam kepadanya. Palpandi menyambut kedatangan Veilan dan menyusun rencana untuk menghabisi Qatar karena tahu Veilan adalah orang yang sangat kejam dan brutal. Veilan yang ingin menguasai perkumpulan di desanya tidak pernah berhasil karena warga desa lebih percaya kepada Jamat dan lebih menghormatinya. Walaupun Jamat berbeda agama dari semua warga yang ada di desanya, namun semua bisa hidup rukun. Warga juga menghormati Qatar yang tinggal bersama Jamat sebagai putra angkatnya. Veilan yang tidak menyukainya terang-terangan memberontak dan mulai mengadu domba penduduk lain, sampai akhirnya ia memenangkan pemilihan. Jamat mempunyai firasat buruk hingga firasat tersebut terbukti. Kekacauan mulai terjadi. Namun Jamat selalu menasihati Qatar untuk tidak melukai banyak orang. Namun Qatar mengatakan akan melakukan apapun ketika orang lain menghina Jamat ayahnya. Qatar yang sebelumnya belum mengenal Selvi ditegur oleh Selvi yang menolong Peci, adik perempuan Qatar yang kelelahan di pasar. Selvi menuntut Qatar untuk bisa merawat adik perempuannya dengan baik, terlebih Peci tengah hamil besar. Qatar yang tidak pernah mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga adik perempuannya merasa terkejut. Qatar mencoba menghibur Peci yang terpaksa melahirkan bayinya. Tak lama suami Peci datang dan memaki Peci dengan kasar, bahkan mengancam Qatar yang mengatakan ia terlalu ikut campur pada urusan mereka. Qatar menceritakan semua yang ia alami di rumah sakit pada kedua orang tuanya dan meminta mereka mengurus Peci dengan baik. Qatar juga menceritakan tentang Selvi yang menyelamatkan Peci dan ia ingin bisa dinikahkan dengannya.
Tak lama Peci kembali menelpon dan menceritakan semua yang ia alami sambil menangis. Qatar membawa kedua orang tuanya. Peci menceritakan kalau anaknya hilang dan ia takut suaminya yang mengambilnya kemudian menghabisinya. Jamat dan Aisyah merasa terkejut mendengar semua pernyataan Peci. Mereka menyesal menyerahkan Peci pada keluarga Veilan. Qatar benar-benar marah dan mulai mencari adik iparnya untuk bisa bertanggung jawab. Tanpa banyak bertanya, ia terus menghajar adik iparnya yang tengah bersama anak buahnya. Mereka benar-benar kewalahan menghadapi Qatar walaupun seorang diri. Qatar terus menekannya untuk mengatakan di mana keponakannya. Sampai ia meminta ampun pada Qatar sambil menunjukkan undukan tanah. Jamat beserta istri dan Peci pun datang sambil menangis ketika melihat Qatar mengambil bungkusan yang berisi anak Peci. Qatar meminta ayahnya untuk bertindak tegas karena telah menghilangkan nyawa cucunya. Hingga musyawarah pun dilakukan. Feryandi yang merupakan ayah mertua Peci datang bersama semua anak buahnya. Begitupun Jamat yang selalu didampingi oleh Qatar. Feryandi menginginkan pemilu tahun ini ditunda, namun pihak Jamat tidak menyetujuinya karena ia tidak mau urusan keluarganya bercampur dengan urusan politik. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Hal itu menimbulkan kekesalan di hati Feryandi karena semua mendukung pendapat Jamat. Feryandi merasa dipermalukan dan merencanakan membagi Paganeri atau menginginkan Paganeri tidak lagi bersatu. Ia menggunakan kali istrinya untuk berbicara kepada Jamat dan menyampaikan alasan bayi perempuannya. Mereka tetap berpendirian, pembunuhan bayi tersebut adalah jalan yang tepat karena mereka tidak mau membiayai hingga ke pernikahan. Jamat hanya diam dan tidak mengatakan apapun sampai kali pergi dan mendengarkan keinginan Peci yang tidak lagi mau bersatu dengan Nana, suaminya, bahkan ia merencanakan untuk bercerai. Jamat yang merasa hancur putrinya dilukai hanya bisa menangis dan mengabulkan keinginan putrinya. Jamat menemui Feryandi dan mengatakan keinginan putrinya. Namun Feryandi menolak. Jamat lagi-lagi terdiam namun tidak menceritakan kepada Qatar tentang semua ini. Bahkan ia mengirim Qatar ke kota lain walaupun ia sangat sedih. Ia tahu bagaimana sikap Qatar bila tahu hal ini. Kembali musyawarah digelar untuk bisa menentukan keputusan pernikahan Peci dengan Nana. Feryandi memaki Jamat dan merasa dipermalukan hingga semua menentang dan membela Jamat. Namun Jamat mencoba menengahi mereka. Lagi-lagi pihak Feryandi tetap memojokkan Jamat hingga Jamat memutuskan untuk mengikuti keinginan Feryandi demi Peci terbebas dari Nana. Jamat mendekati Feryandi dan meminta maaf sambil bersujud. Semua menangis melihat hal itu, terlebih ketika Feryandi malah menampar Jamat menggunakan sandalnya. Semua terdiam melihat Jamat dipermalukan. Terlebih Jamat sendiri hanya menghabiskan waktu dengan berdiam diri. Tiba-tiba Qatar datang dan melihat putranya datang, Jamat meminta istri dan putrinya untuk tidak menangis dan menyiapkan makanan untuk putranya. Tak lama saat Qatar menikmati makan siangnya, polisi datang untuk menjemput Qatar. Tanpa merasa bersalah, ia mengatakan telah menghilangkan tangan dan kaki Feryandi yang telah menghina dan membuat malu ayahnya di hadapan semua warga desa. Jamat dan keluarganya terkejut karena tidak menyangka Qatar tahu tentang semua ini. Cerita tentang Jamat pun diakhiri, membuat Palpandi tercengang dan tahu tentang riwayat kehidupan Qatar yang begitu menghormati dan menyayangi keluarganya, hingga mereka merencanakan untuk bisa menyingkirkan Qatar menggunakan Veilan. Mereka menemui Veilan yang langsung menyanggupi keinginan mereka, terlebih ketika mendapatkan kabar kalau Qatar tengah bersama keluarganya menyambut kedatangan Jamat dan Aisyah yang baru saja pulang dari ibadah haji. Qatar yang datang bersama Selfie membuat kebahagiaan di hati Jamat yang selalu mendoakan Qatar bisa bersatu dengan Selfie saat mereka melakukan ibadah haji. Bahkan mereka meminta Qatar langsung mengadakan pernikahan. Hal itu membuat keduanya tersipu malu dan mengiyakan. Persiapan pernikahan pun dilakukan dengan cepat. Subu yang mewakili keluarga Selfie merasa senang akhirnya Selfie bisa menikah dengan pria yang ia cintai dan diinginkan. Terlebih ketika keponakannya yang merasa sangat senang melihat bibi yang merawat mereka bisa menemukan pria yang tepat. Feryandi yang kini cacat dan tidak lagi menjadi pimpinan di Paganeri merasa sangat dendam dengan Qatar dan keluarganya. Mereka sangat marah ketika tahu Qatar menikah dan bahagia dengan Selfie. Selfie yang telah menjalani kehidupan pernikahan dengan Qatar terkejut ketika melihat sepupunya mengambil ketiga keponakannya dan tidak mengizinkannya mengurus ketiganya. Ia berpendapat Selfie tidak bisa mengurus ketiganya ketika telah menikah dengan Qatar yang terlalu brutal. Selfie sangat sedih hingga seharian ia menangis. Ia menceritakan kepada Qatar kalau keluarga keponakannya sangat kejam karena kakak perempuannya selalu disiksa setiap hari oleh anak buah Palpandi hingga semua keponakannya sangat sedih, terlebih ketika ayah mereka meninggal dunia akibat bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi penyiksaan yang dilakukan oleh Palpandi. Mereka melakukan hal itu untuk bisa memaksa Selfie bisa menikah dengan putra Palpandi.
Qatar terkejut mendengar cerita Selfie, lebih-lebih tentang pengorbanan keluarga Selfie yang melindunginya dan selalu disiksa oleh Palpandi. Musyawarah pun dilakukan untuk bisa mengambil ketiga keponakannya dari tangan sepupu Selfie. Palpandi pun ikut datang dan memaksa Selfie menandatangani dokumen kosong bila mau mendapatkan kembali ketiga keponakannya. Selfie dan Qatar terpaksa setuju demi mendapatkan ketiga keponakannya. Namun Palpandi mencoba mengingkarinya. Akan tetapi ketiga keponakan Selfie yang dididik keras oleh Selfie mulai membantah dan tidak mau disiksa oleh pihak Palpandi karena mereka tahu kebahagiaan mereka adalah bersama Selfie bibinya. Qatar yang melihat ketiga keponakannya datang merasa senang dan bersamaan dengan itu Jamaat menelpon Qatar dan memintanya kembali ke rumah. Di rumah mereka terdapat pengacara yang meminta Qatar mengikuti pengadilan. Qatar mengiyakan dan setelah mengantar ketiga keponakannya, ia langsung menuju ke pengadilan. Namun ia tidak menyadari anak buah Veilan telah mengintainya. Mereka mengikutinya memasuki ruang pengadilan dan dari arah berlawanan Veilan mendekati Qatar. Melihat Veilan, Qatar menatap tajam dirinya dan tahu kalau Veilan memiliki maksud buruk untuk dirinya. Terlebih ketika melihatnya mengikuti persidangan. Jamaat dan keluarganya merasa senang ketika tahu kalau persidangan ditunda karena kesalahan berkas. Begitupun Qatar yang bisa ikut dalam perayaan keagamaan Bomi Ponjai bersama keluarganya. Jamaat bersama istri dan Selfie yang lebih dulu berada di tempat itu mengabari Qatar kalau Selfie belum datang. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ledakan terjadi dan terdengar sangat kencang. Selfie yang lebih dulu memasuki tempat perayaan itu terpental terkena ledakan tersebut. Jamaat menangis melihat Selfie tewas terkena ledakan itu. Qatar yang tahu tentang hal itu segera mendatangi tempatnya. Jamaat menghalangi putranya untuk melihat keadaan menantunya yang terbakar terkena ledakan tersebut. Ketiga keponakan mereka menangisi kepergian Selfie, begitupun juga dengan Qatar. Kematian istrinya yang membuat keburutan Qatar semakin menjadi-jadi. Ia mendatangi Veilan yang tengah menunggu kedatangannya. Mereka yang bersenjata lengkap langsung menyerang Qatar yang seorang diri dan tidak menggunakan senjata apapun. Semua tanpa ampun dihabisi oleh Qatar termasuk Palpandi. Qatar mendatangi lagi tempat Feryandi yang menunggu kedatangannya juga. Kali ini Qatar harus menghadapi Veilan yang merupakan sumber dari kematian istrinya. Veilan yang cakap memainkan alat peledak mulai melempari Qatar dengan alat peledak tersebut. Namun Qatar mampu menghindarinya, tidak sesuai dengan perhitungan Veilan, bahkan dengan kepintarannya Qatar malah membuat Veilan menghabisi dua orang kepercayaannya. Qatar menyisakan Veilan dan dengan ketakutan Veilan menghadapi Qatar menggunakan sebilah pedang di tangannya. Veilan yang tidak pandai bela diri dengan cepat dihabisi oleh Qatar. Terlebih ketika wajah penuh luka Selfie tiba-tiba muncul, membuat Qatar benar-benar marah dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia meledakkan tempat itu dan menyatukan mayat-mayat tersebut dengan tanah, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Qatar Basah. Qatar akhirnya mengamuk dan menghabisi seluruh musuh yang telah menghancurkan hidupnya dan menghabisi istri yang telah dicintainya. Orang-orang sangat kejam, demi keserakahannya mampu menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Akan tetapi Qatar mampu menjadi orang yang menghakimi para penjahat tersebut hingga mendapatkan balasan yang setimpal atas kejahatan yang mereka lakukan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung Islam TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.